Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan channel coding dan juga decoding. Anggota kelompok yaitu Adi Iza, Adila Aulia, Rafli Dava Pratama, Putra Amelia, dan juga Muhammad Hafiz Zidan. Saya sendiri, Putra Amelia, akan membahas tentang pengertian dan juga konsep dari channel coding dan decoding. Yang pertama yaitu pengertian. Pada slide ini kita akan membahas tentang pengertian dari channel coding dan juga decoding. Channel coding dan decoding adalah proses kunci dalam sistem komunikasi modern yang bertujuan untuk memastikan keandalan transmisi data. Channel coding melibatkan penambahan informasi redundan ke data sebelum transmisi. Tujuannya adalah untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi selama transmisi. Sedangkan decoding adalah proses mengembalikan data ke bentuk aslinya dan memperbaiki kesalahan yang terjadi selama transmisi. Jadi, secara keseluruhan, kedua proses ini bekerja sama untuk memastikan data yang kita kirim tetap akurat dan juga utuh. Lalu untuk slide selanjutnya ada konsep. Pada slide ini kita akan membahas lebih detail mengenai konsep channel coding dan juga decoding. Untuk channel coding yaitu proses menambah informasi redundan ke data sebelum transmisi. Informasi redundan ini membantu dalam mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang bisa terjadi selama data dikirimkan. Misalnya, jika ada gangguan atau noise dalam saluran komunikasi, informasi redundan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki data yang rusak. Lalu channel decoding, setelah data diterima, proses decoding mengubah data tersebut kembali ke bentuk aslinya. Selain itu, proses ini juga memperbaiki kesalahan yang terjadi selama transmisi. Jadi, jika ada bagian data yang rusak atau hilang selama pengiriman, decoding akan mencoba memperbaikinya agar data yang diterima sesuai dengan data yang dikirimkan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Hafiz Zidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Zidan, NPM 17051036 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai channel coding atau decoding. Di sini kita masuk ke materi jenis channel coding atau decoding. Yang pertama ada forward error code, correction, FEC code, dan channel decoder. Untuk yang kedua, FEC code sendiri adalah teknik koreksi kesalahan untuk mendeteksi dan memperbaiki sejumlah kesalahan dalam data yang dikirimkan tanpa memerlukan transmisi ulang. Di sini ada keuntungan dan kerugian. Karena FEC tidak memerlukan jabat tangan antar sumber dan tujuan, maka FEC dapat digunakan untuk menyiarkan data ke banyak tujuan secara bersamaan dari satu sumber. Keuntungan lainnya adalah FEC menghemat bandwidth yang diperlukan untuk transmisi ulang, jadi ini digunakan dalam sistem waktu nyata. Untuk kekurangannya itu ada batasan utamanya. Jika terdapat terlalu banyak kesalahan, frame perlu dikirim ulang. Ada 4 kode koreksi kesalahan yang populer digunakan, itu Hamming code, binary convolution code, Reed-Solomon code, dan low dynasty parity check code. Jadi kita akan membahas 10 kode convolution code, turbo code, dan cycle code. Yang kedua ada channel decoder. Channel decoder rangkaian logika kombinasionalnya mengubah kode masukkan binary and bit menjadi M saluran keluaran sedemikian rupa hingga hanya satu saluran keluaran yang diaktifkan untuk setiap kemungkinan kombinasi masukan dikenal. Sini ada diagram blok untuk decoder ditunjukkan pada gambar 1. Dan inputnya ABC diubah jadi dari N to 2 pangkat N. Hasilnya yaitu Y0, Y1, dan Y2. Jenis decoder ada 2 hingga 4, 3 hingga 8, dan 4 hingga 16 decoder. Ini untuk 2 hingga 4 decoder seperti ini. 3 hingga 8 decoder seperti ini. Untuk penjelasannya,
Ketika input aktif, untuk operasi gerbang logikanya, ketika input aktif E tidak aktif yaitu diatur ke 0, tidak ada satupun gerbang N yang akan berfungsi. Ketika input aktif E diaktifkan dengan mengaturnya ke 1, maka ringkasan bekerja seperti yang dijelaskan di bawah ini. Ketika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, gerbang N1 menjadi aktif dan menghasilkan keluaran Y0. A input 0, B input 0, maka hasilnya Y0 di gerbang 1. Ketika A sama dengan 0 dan B sama dengan 1, gerbang N2 menjadi aktif dan menghasilkan keluaran Y1. A-nya 0, B-nya 1. Ketika A sama dengan 1 dan B sama dengan 0, gerbang N3 menjadi aktif dan menghasilkan keluaran Y2. Dan terakhir, ketika A sama dengan 1 dan B sama dengan 1, gerbang N4 menjadi aktif dan menghasilkan keluaran Y3. Di sini ada juga untuk 4 hingga 16 decoder dan seterusnya. Untuk jenis-jenis teknik-tekniknya itu ada hard decision decoder, soft decision decoder, dan iteratif maksimum like-hold decoder. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abi Izara Valvano dengan NPM 2217051114. Di sini saya akan melanjutkan untuk teknik dalam channel coding dan decoding. Yang pertama ada block code, yaitu menerima data dalam blok bit dan juga menambahkan redundant bit atau bit tambahan sebelum proses transmisi. Contoh dari block code-nya itu yang pertama ada Hamming code dan juga ada Reed Solomon code yang biasanya digunakan dalam CD dan juga DVD. Kemudian ada convolutional code, itu encoding yang dilakukan pada aliran informasi dengan mempertimbangkan informasi sebelumnya. Jadi dalam convolutional code yaitu data inputnya akan menghasilkan output kode yang memiliki hubungan linear dengan data inputnya. Dalam convolutional code ini biasanya itu menggunakan algoritma Viterbi untuk mencari jalur yang mungkin menghasilkan urutan kode yang bisa diterima. Lalu ada cyclic code, yaitu subclass dari block code yang melakukan pergeseran bit pada code word untuk menghasilkan code word yang valid. Dan yang terakhir ada turbo codes, yaitu kelas FSC atau forward error correction yang memiliki kinerja tinggi dan mendekati kapasitas maksimum saluran. Dalam turbo codes ini biasanya digunakan dalam berbagai standar komunikasi modern seperti di 3G dan juga 4G. Selanjutnya adalah kategori dari channel coding dan decoding. Yang pertama ada error detection dan correction. Itu channel coding yang membantu mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi selama transmisi. Contohnya itu ada Hamming code yang dapat mendeteksi bit dan juga memperbaikinya, deteksi bit yang error dan juga memperbaikinya. Lalu ada enhance reliability of data transmission, yaitu dengan adanya channel coding itu akan meningkatkan keandalan dalam transmisi data. Contohnya yaitu ada turbo codes, itu termasuk dalam kategori ini. Lalu yang ketiga ada improve data integrity, yaitu channel coding yang membantu memastikan integritas data selama transmisi. Contohnya itu ada block codes seperti Reed Solomon yang memastikan bahwa data yang diterima itu sama dengan data yang dikirim. Lalu ada robustness in noisy environment, yaitu channel coding yang membantu sistem tetap beroperasi dengan baik meskipun ada gangguan atau dalam lingkungan yang memiliki banyak noise. Lalu contoh yang termasuk dalam kategori ini itu ada
convolutional codes itu termasuk dalam kategori ini. Lalu kemudian ada reduce bit error rate atau BER, yaitu channel coding yang membantu mengurangi tingkat kesalahan bit dalam transmisi data. Contohnya itu ada Viterbi algoritma yang biasanya digunakan di convolutional code. Baik, selanjutnya adalah contoh soal yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Dahul Pratama dengan NPM 2217051131 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari tema tugas kami, yaitu channel coding atau decoding. Baik, langsung saja. Jadi di sini terdapat contoh soal benar atau salah pernyataan berikut, di mana dia memiliki generator matriks G sebagai berikut dan terdapat tabel linear block code sebagai berikut. Jadi perintahnya yaitu benar atau salah pernyataan berikut, G di atas merupakan G untuk tabel linear blok kode di atas. Jadi kita menentukan apakah benar tabel linear ini merupakan tabel linear untuk matriks G ini. Oke, langsung saja kita jawab. Jadi di sini pertama kita tentukan untuk yang 00 di sini M dikali G. Jadi di sini masing-masing untuk yang baris atas dan baris bawah dikalikan. Jadi di sini 0 kali 1, 0 kali 0, kemudian 0 kali 1, 0 kali 0. Kemudian untuk yang bawah juga sama, di sini kalikan dengan yang keduanya, 0 kali 0, 0 kali 1, 0 kali 0, 0 kali 1. Kemudian ditambahkan, maka hasilnya seperti ini. Jadi 0, 0, 0, 0. Lanjut untuk yang 0 dan 1, sini baris atas dikalikan 0, 0, 0, 0, 0, kemudian yang baris bawah dikalikan dengan 1. 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1. Kemudian ditambahkan, maka hasil matriksnya seperti ini, 0, 1, 0, 1. Kemudian selanjutnya untuk yang 1 dan 0, sini yang baris atas kita kalikan dengan 1, 1 kali 1, 1, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 0, 0. Kemudian baris bawah kita kalikan dengan 0. 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 1, 0 kali 0, 0. Kemudian 0 kali 1, 1. Kemudian kita tambahkan, maka hasilnya seperti ini. 1, 0, 1, 0. Selanjutnya, untuk yang 1 dan 1. Sini 1 kali 1, 1, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 0, 0. Kemudian untuk 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1. Kemudian ditambahkan, maka hasil matriksnya itu 1, 1, 1, 1. Kemudian sini kita lihat kecocokan, apakah dia sesuai. Di sini 0, 0, hasilnya 0, 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 sesuai. Kemudian seterusnya 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, sudah sesuai. Maka kesimpulannya benar, karena setiap input M menggunakan generator G di atas, kita mendapatkan output U yang sesuai dengan tabel di atas. Baik, selanjutnya untuk penjelasan contoh penerapan akan dijelaskan oleh Adila Aulia. Perkenalkan, nama saya Adila Aulia Desrianti dengan NPM 2217051018. Di sini saya akan menjelaskan slide terakhir mengenai contoh-contoh penerapannya. Yang pertama itu ada wireless communication system, di mana pada jaringan wireless, instalasi jaringan sangat mudah dan fleksibel karena tidak membutuhkan media kabel untuk menghubungkan antar penghubung. Penggunaan channel coding untuk meningkatkan keandalan transmisi data dalam jaringan kabel. Lalu yang kedua itu ada cellular mobile system, di mana for Mobile Communication atau GSM adalah sebuah teknologi komunikasi seluler yang bersifat digital. Teknologi GSM banyak diterapkan pada alat komunikasi mobile, khususnya telepon genggam. Teknologi ini memanfaatkan gelombang mikro dan pengiriman sinyal yang dibagi berdasarkan waktu. Pada implementasi channel coding,
dalam sistem seluler itu untuk mengurangi kesalahan transmisi. Lalu yang ketiga itu ada Internet Deep Space Communication of Things atau IoT. Channel coding digunakan dalam komunikasi antariksa untuk mengatasi gangguan dan kehilangan data. Lalu yang keempat ada autoencoders, di mana autoencoder adalah salah satu varian dari jaringan syarat tiruan atau JST yang secara umum digunakan untuk mengenkode suatu data. Penggunaan channel coding dalam machine learning dan deep learning untuk meningkatkan keandalan transmisi data. Lalu yang terakhir itu ada Internet of Things, yaitu penggunaan channel coding dalam perangkat IoT itu untuk memastikan data yang dikirim itu sudah benar atau dengan benar. Sekian penjelasan dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.